Saya dibesarkan dengan orang tua yang sudah bercerai dari semenjak umur saya 5 tahun. Jadi saya pada waktu itu dibesarkan hingga umur 32 tahun oleh tante saya. Ayah saya menikah lagi, sudah mempunyai anak, sedangkan ibu saya memilih untuk tidak mengurus saya. Jadi saya besar hingga saat ini sudah berumah tangga, sudah mempunyai anak, sudah bekerja, dikuliahkan itu oleh tante saya. Pada saat proses perceraian orang tua saya, pada saat saya kecil, itu banyak sekali, mohon maaf Pak Ustadz, perlakuan ibu saya yang memang menimbulkan trauma sampai saat ini. Jadi jikalau memang saya harus berkata, saya merasa diabaikan oleh ibu saya sendiri. Dan banyak juga trauma yang dulu saat saya masih kecil itu masih teringat hingga hari ini. Pertanyaan saya, sekarang ibu saya kondisinya sudah tidak bekerja lagi. Ayah saya juga sudah tidak bekerja lagi, sudah pensiun Pak Ustadz. Bagaimana caranya agar saya tidak menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua saya dengan trauma saya selama 27 tahun saya ditinggalkan oleh kedua orang tua saya dan saya harus menerima kenyataan kalau misalnya ayah saya sudah memilih bersama wanita lain dibanding ibu saya, dan bagaimana cara menyembuhkan luka hati saya pada saat ibu saya melakukan hal-hal yang pada saat masa perceraiannya beliau itu menurut saya tidak pantas ya Pak Ustadz, dan itu tuh masih teringat di memori saya sampai sekarang. Begitu sekarang saya sudah besar, orang tua saya mendekatkan diri kepada saya karena keadaan finansial mereka sudah tidak baik. Bagaimana agar saya ridho Pak Ustadz untuk memberikan balasan yang selama ini saya mendapatkan. Saya tidak diurus oleh kedua orang tua saya, dan sekarang kalau saya sudah besar mereka kembali lagi ke saya. Bagaimana agar saya ridho Pak Ustadz? Tadi saya mendengar cerita Pak Ustadz tentang ibu Pak Ustadz. Kalau boleh kenapa saya tidak mempunyai orang tua yang seperti itu? Kita gak bisa mengatur orang tua kita gimana. Bahkan kita gak bisa milih orang tua kita siapa, betul? Teh Debbie gak bisa memilih kembali orang tuanya kenapa harus bercerai. Kenapa orang tua saya pisah, kenapa saya diurus sama tante saya. Kenapa? Semua pertanyaan itu gak ada jawabannya. Kenapa? Karena sudah terjadi. Makin kita bertanya, makin sakit. Nextnya, Mbak Debbie tetap berbuat baik walaupun dulu gak baik. Rasanya gak adil. Ayah ibu saya gak ngurus saya, tapi sekarang saya yang ngurus orang tua saya. Rasanya gak adil. Gak adil menurut kacamata kita. Tapi kata Allah, adil tidak? Orang lain jahat sama kita aja, kita gak boleh balas jahat sama orang. Apalagi ini siapa? Orang tua kita. Gak ada yang namanya mantan orang tua. Makanya mohon maaf ya, kalau ada yang berpisah, yang bercerai, mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak gak ada. Mantan orang tua gak ada. Dia akan melekat dengan kita karena kita bersama dengan dia. Maka sekarang Mbak Debbie jangan merasa gak adil ketika lihat orang tua sudah sakit, tidak punya penghasilan, tapi malah saya Ustadz yang harus ngurusnya. Percayalah, tidak akan pernah habis harta seorang anak yang membahagiakan hati orang tua. Yakin tidak? Boleh jadi Mbak Debbie dimudahkan urusannya karena ada kebaikan sama orang tua. Termasuk izin ya, untuk yang sudah menikah, jangan pernah lupa sama orang tua.
Karena boleh jadi pintu keberkahan rizkimu ada ketika engkau berbuat baik sama orang tua. Masa lalu tidak bisa diputar kembali. Yang kita hanya bisa hadirkan adalah kebaikan di masa depan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Dan itu yang AA rasakan, belajar sembuh, belajar pulih dari apa yang pernah terjadi. Bersiaplah, ada banyak kebaikan dari semua rasa sakit yang pernah kita rasakan. Kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita biasa. Tapi saat kita bisa berbuat baik sama orang yang tidak baik sama kita, itu baru luar biasa.